Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Cibice yang ada di rumah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang nian rasanya hari ini di Jumat yang barokah, tentunya tepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2022. Bertemu lagi dengan aku Mang Cek Perli dalam acara Cawisan, ceramah tausiah agama Islam. Dan untuk sore hari ini tema kita mengenai zakat, infak, dan sedekah. Dan untuk sore hari ini juga tentunya Allah memberikan kita nikmat kesempatan untuk memperdalam agama Islam kita bersama Ustadz. Ustadz ini salah satu dosen ekonomi syariah di Universitas Swasta di Kota Palembang. Dan langsung baik kita sapa Ustadz Amir Salim, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tentunya ini kita nanti nak ngajak Mirsa Pal TV ini membahas mengenai tema kita untuk hari ini, mengenai zakat, infak, dan sedekah. Dan tentunya nanti untuk pemirsa Pal TV, kalau nak bertanya tentang tema kita hari ini ataupun di luar tema, nanti boleh kami persilahkan untuk di segmen kedua KG, telepon di 0711 38 0022. Baik Ustadz, langsung baik ini. Tampaknya mirsa kita ini langsung nak dengarkan tausiah dari Pak Ustadz ini mengenai zakat, infak, dan sedekah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Cawisan, pemirsa Cawisan Pal TV yang berbahagia, di dalam suatu hadis disebutkan Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumur ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dilandaskan dalam 5 perkara. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, yang pertama, seorang muslim itu harus bersahadat. Bersahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya Allah Maha Tunggal dan dia bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Dan yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Seorang muslim di dalam perintahnya untuk melaksanakan salat. Dan yang ketiga, ita'uz zakat, mengeluarkan sebagian hartanya atau yang kita kenal dengan zakat. Yang keempat, shaumur ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menaik haji jika dalam keadaan mampu. Pada hari ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu ita'uz zakat, memberi zakat. Zakat ini salah satu bentuk kepedulian sosial umat Islam. Zakat biasanya diiringi dengan infak. Zakat biasanya diiringi dengan sedekah. Ketiga ini selalu beriringan antara infak, zakat, dan sedekah. Terkadang kita umat muslim bingung membedakan mana yang infak, mana yang sedekah. Benar Ustaz. Tetapi kalau zakat itu sudah lumrah kita dengar, kadang juga kita praktekkan, ya, khususnya di bulan puasa. Dalam zakat sendiri ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sendiri yaitu mengeluarkan sebagian harta kita, ya, apabila harta kita itu sudah mencapai haul dan nisabnya. Baik itu zakat perdagangan,
zakat pertanian, zakat perikanan, maupun harta kekayaan yang kita dapatkan pada saat itu wajib kita keluarkan zakatnya. Besaran zakatnya berapa? 2,5% apabila sudah mencukupi waktu sampai haulnya 1 tahun. Ini zakat mal. Sedangkan zakat fitrah sendiri, yaitu zakat yang dikeluarkan atau sebagian harta kita yang dikeluarkan pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi seluruh insan manusia yang lahir sebelum sholat Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun zakat fitrah sendiri itu sudah menjadi patokan kita, ya. Besaran zakatnya yaitu kalau beras itu 2,5 kg beras. Biasanya kita di masyarakat ini ada yang menggantikannya dengan uang dan juga dengan yang lainnya. Tetapi kita sudah terbiasa dengan beras sama uang untuk kita wilayah Indonesia ini. Ini masalah zakat. Sedangkan zakat ini sendiri di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Penggalan ayat Al-Quran ini seolah-olah memaksa kita. Khuz dalam bahasa Arab itu kata perintah. Ambillah. Khuz, ambillah. Khuz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta, ya, dari orang tersebut, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqah di sini artinya zakat, ya. Sebagai tutahhiruhum, pembersih jiwa mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Lantas kepada siapa kita mengeluarkan zakat? Di dalam Al-Quran sudah jelas di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam surah At-Taubah ini Allah menjelaskan zakat diberikan kepada mereka 8 golongan. Yang pertama kepada fakir, yang kedua kepada miskin, orang-orang yang miskin, yang ketiga al-amilina 'alaiha, orang-orang yang mengelola zakat. Dalam hal ini orang yang mengelola zakat ini, kalau kita di Palembang ini, ya, di negara Indonesia ini, kita ada yang namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada pun lembaga-lembaga swasta yang lain juga banyak yang mengelola zakat, ya, tetapi yang resmi dari pemerintah ini adalah Baznas. Bisa kita berikan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang mengurusi masalah zakat. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Orang-orang yang baru masuk Islam ini biasa imannya masih lemah dan perlu kita bantu, perlu kita support, dan perlu kita beri dukungan secara material maupun imaterial, dengan harapan dengan dia masuk Islam supaya dia teguh imannya, supaya dia bisa terdidik dan termotivasi untuk lebih tekun lagi mempelajari agama Islam. Kemudian wafir riqab, hamba sahaya. Riqab di sini mungkin tidak ada lagi pada zaman sekarang ini. Ini adanya pada zaman Rasulullah SAW atau zamannya para sahabat, ya. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Karena apa? Mereka yang berhutang biasanya mereka yang sedang membutuhkan uang. Terkadang kita di masyarakat ini, mereka yang berhutang itu adalah untuk kepentingan keluarga. Anak-anak mau masuk sekolah, ada keluarga yang sakit perlu biaya rumah sakit, dan keperluan-keperluan yang lainnya yang memang dia berhutang dalam kebaikan untuk menghidupi keluarganya, dan dia berhak diberikan zakatnya.
Kemudian lanjut di nomor 7 ada wafi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini bisa kita artikan mereka yang sedang dalam menempuh pendidikan. Menempuh pendidikan dalam jenjang sekolah SMA atau sedang kuliah yang mana biayanya tidak cukup dari orang tua karena banyak sekali biaya yang sangat besar terkadang kuliahan, maka wajib bagi kita sebagai orang-orang yang cukup hartanya untuk bisa memberikan mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, wabnis sabil, orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Orang-orang yang di dalam perjalanan dalam kebaikan. Perjalanan dalam kebaikan dalam artian bisa jadi dia dalam berjalan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Inilah kedelapan golongan mereka yang berhak menerima zakat. Fakir dan miskin yang pertama tadi kami lewati untuk kami jelaskan. Antara fakir dan miskin ini berbeda. Kalau fakir mereka yang tidak cukup. Mereka sudah tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa mencukupi untuk kehidupan keluarga mereka. Tetapi kalau miskin ini orang yang bekerja, tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga mereka. Inilah yang membedakan antara fakir dan miskin. Dari ayat ini, surah At-Taubah ayat 60, mereka adalah yang berhak menerima zakat, mereka yang berhak kita bantu, ya, karena Islam sendiri sudah mengatur tentang bagaimana kehidupan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pemirsa Cawisan Palembang TV yang berbahagia. Yang kedua adalah infak. Infak sendiri berbeda dengan zakat. Kalau infak itu lebih difokuskan kepada harta kita juga, tetapi poin-poin infak itu sendiri bisa diberikan kepada bantuan atau tempat-tempat sosial atau tempat-tempat pendidikan. Bisa jadi kita berinfak ke masjid, bisa jadi kita berinfak tempat lembaga pendidikan yang memang membutuhkan dana bantuan. Infak sifatnya sunnah, atau bisa jadi ketika kita mempunyai uang maka kita dapat berinfak. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya infak itu ketika kita berinfak Allah janjikan akan diganti sampai 700 kali. Umpamanya kita menginfakkan uang 100.000, Allah lipat gandakan menjadi 7 kali lipat, dan 7 kali lipat ini Allah ganti lipat gandakan menjadi 700. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an akan dia tepati. Kita tahan dulu Pak Ustadz, ini tentunya hikmah dari infak sendiri ini bisa berkali lipat nantinya ya. Tapi kita tahan dulu Ustadz untuk tausiahnya, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, ya. Pemirsa Pal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di Cawisan, dan untuk hari ini kita masih membahas mengenai zakat, infak dan sedekah. Masih bersama Ustadz Amir. Ustadz Amir tadi sudah menjelaskan mengenai infak ya. Iya. Infak dan juga kelebihannya tadi berkali lipat. Boleh disambung lagi Pak Ustadz? Baik, ya, kita sambung lagi ya.
Dari ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ambatat sab'a sanabilah, seperti bagaikan sebuah biji, kemudian biji ini tadi tumbuh menjadi 7 ranting, kemudian tiap-tiap ranting ini tadi tumbuh menjadi 100 ranting. Di sini Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'annya, mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan janjikan akan dilipat gandakan apa yang dia infakkan di jalan Allah. Di dalam ayat ini Allah merefleksikan secara detail bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam pergantiannya itu terkadang tidak kita rasakan. Bukan berarti Allah langsung mengganti apa yang telah kita infakkan ini serta-merta pada saat itu. Akan tetapi Allah akan melihat akan kebutuhan kita. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sekalipun apa yang kita inginkan terkadang terkabul, terkadang tercapai. Punya ini, minta ini, punya usaha ini tercapai. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pemberian ini adalah berikut juga ujian. Karena harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Dari sini janji Allah akan dikabulkan. Bukan hanya dalam bentuk uang, bisa jadi dalam bentuk kesehatan, bisa jadi dalam bentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga dengan penuh rahmah. Dan janji-janji Allah inilah, atau pemberian-pemberian Allah inilah yang tidak bisa kita prediksi. Allah tidak serta-merta memberikan secara langsung. Bahwasanya kita sudah menginfakkan harta kita sebanyak 100 juta untuk pembangunan musola ini. Jangan ditunggu. Tetapi Allah pasti akan beri. Kapan waktunya, Allah yang menentukan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, dan Allah akan beri ketika kita butuh pada saat itu. Infak. Yang ketiga yaitu sodako. Zakat, infak, dan sodako. Sodako ini kadang kita bingung. Kita mengeluarkan uang ini bentuknya sodako atau infak. Di situ kadang kita bingung kan. Sodako sendiri sebenarnya suatu aktivitas atau amalan yang bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan kepada orang-orang yang memang benar membutuhkan. Bahkan orang teman sejawat kita pun bisa kita berikan sodako. Seperti di dalam hadis Rasulullah, tabassumuka bi wajhi akhika sodako. Kita memberikan senyum kepada saudara kita atau teman kita, itu sudah bentuk sodako. Sudah termasuk sedekah ya? Sedekah, bukan hanya dalam bentuk uang atau barang atau sesuatu yang berharga, tetapi dengan amal perbuatan pun itu sudah masuk dalam kategori sodako. Kita menyingkirkan paku dari jalan, membantu orang yang sedang kecelakaan, itu sudah masuk dalam kategori sodako. Dalam artian yang luas. Memberikan bantuan, memberikan kebaikan kepada orang, itu sudah masuk dalam kategori sedekah. Bukan hanya dalam bentuk materi yang kita berikan. Nah, itu jadi Perli. Jadi Pak Ustadz, kalau kita cerita tentang sedekah sama infak ini memang agak mirip. Ya. Tapi sebenarnya bedanya di mana nih Pak? Betul. Pak Ustadz. Jadi kalau sedekah ini bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, ya, karena setiap orang dibekali dengan
bakat masing-masing. Bisa jadi saya bisa ini tapi Perli nggak bisa yang apa saya lakukan, mungkin saya bisa mengajari Perli, itu bentuknya sodako. Sodako itu ya. Sodako. Ya. Kemudian kalau infak sendiri dia lebih spesifikasi, dia dapat memberikan apa yang dia miliki, yang berharga dari dia dalam bentuk dana, bisa jadi ya, dia menginfakkan hartanya untuk pembangunan musola ini. Artinya dia berinfak. Itu berinfak. Berinfak gitu. Untuk kegiatan-kegiatan sosial atau untuk pembangunan untuk orang banyak. Kalau kita gitu. misalnya Pak Ustadz kita ngasih bantuan sama wong yang membutuhkan, misalnya ke fakir miskin, itu termasuk sedekah atau termasuk infak? Bisa termasuk sedekah. Bisa termasuk sedekah. Sodako, betul. Iya. Berbeda dengan zakat. Berbeda dengan zakat. Ya? Kalau zakat ini tadi kewajiban, Iya. karena dia termasuk dalam rukun Islam yang 5 ini tadi. Nomor 3. Zakat sendiri tadi ada zakat mal sama zakat fitrah. Zakat mal sendiri ya kita, ya khususnya kita ada usaha, berdagang, bertani, atau di perikanan, di perkebunan, di pertambangan, itu semuanya ada zakatnya semua. Besarannya 2,5%. Kalau pertanian, apabila sawahnya itu digarap dengan cara tada hujan. Jadi umpamanya sawah ya. Sawahnya itu digarap dengan cara tada hujan. Artinya zakatnya lebih besar daripada 2,5%, itu 10%. Alasannya ngapa nih Pak Ustadz? Alasannya kenapa? Karena dia memanfaatkan alam. Memanfaatkan alam. Iya, tanpa bantuan orang yang menggarap sawah. Berbeda dengan sawah yang sudah digarap dengan menggunakan sapi, misalnya dicangkul. Irigasinya itu beda dengan tada hujan tadi berarti? Pak? Beda. Nah, itu tadi irigasi tadi kan dengan bantuan tangan manusia kan. Nah, kalau dengan bantuan tangan manusia maka zakatnya 2,5%. 2,5%. Itu. Kemudian ada lagi zakat peternakan. Jadi ada zakat kambing, ada zakat sapi, ada zakat unta. Itu beda lagi. Iya benar. Ya, jadi kalau seandainya itu ada peternakan, umpamanya pengusaha kambing, umpamanya gitu ya. Nah, pengusaha kambing, dia mempunyai kambing sampai 100. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Besarannya berapa? Apabila dia memiliki 30 ekor, minimal 30 ekor kambing sampai dengan 39 kambing, maka wajib mengeluarkan satu kambing. Sampai dengan kelipatannya. Begitu juga dengan sapi. Ya, memiliki 30 ekor sapi sampai dengan 39 sapi, maka wajib mengeluarkan 20 ekor sapi sampai 39 sapi, wajib mengeluarkan satu ekor sapi yang di bawah umur 10 tahun. Selanjutnya ada kelipatan-kelipatannya sampai dia sampai sapinya ratusan atau ribuan, itu ya, ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat ini tadi. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita masih makin banyak usaha, ini makin banyak juga zakatnya yang harus kita keluarkan. Begitulah seharusnya. Karena ya zakat ini tadi merupakan ya kewajiban kita sebagai seorang umat muslim untuk mengeluarkan zakat. Karena hanya dalam Islam bahwasanya kita dapat berbagi sesama umat manusia. Gitu. Baik Mirsa Fal TV juga, nanti kalau yang nak bertanya ini langsung baik ditelepon di 0711380022. Jadi kita bisa bertanya mengenai zakat, infak maupun sadako. Dan bisa juga kayak Ustadznya kalau misalnya ada nanya-nanya yang lain juga bisa nih langsung baik. Insyaallah. Diaturi nak nelpon, silahkan nelpon baik. Jadi Pak Ustadz kalau cerita memang zakat, infak, sadako ini memang dalam kajiannya Betul. Nah, tentunya kita kalau ngomong zakat ini boleh diceritakan ke dalil-dalil zakat sendiri, Ustadz. Iya. Baik. Dalil-dalil zakat ini sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di dalam rukun Islam itu ya, di dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya zakat ini pada poin yang ketiga, yang mana di dalam hadis hanya disebutkan zakat, tetapi secara perinciannya hadis juga menjelaskan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta sebagian kamu. Sebagai apa?
sebagai zakat. Untuk apa? Wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan jiwa. Dengan berzakat, jiwa kita dapat terjaga daripada sifat-sifat keburukan. Jiwa kita dapat terjaga dari hal-hal yang negatif, dan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalamnya ada keberkahan, karena kita berbagi kepada sesama kita. Yang lain juga seperti yang kami bacakan, mereka yang mendapatkan 8 golongan mereka yang mendapatkan zakat ini tadi. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat, bahwasanya zakat itu poin yang sangat penting dalam bermuamalah sesama manusia. Di dalam Islam dia lebih mementingkan, ya, lebih peduli kepada sesama manusia, ya. Islam mengedepankan zakat ini untuk apa? Untuk zakat ini supaya membumi, supaya dapat membantu antara sesama manusia. Itu Perli. Jadi memang kewajibannya untuk mengeluarkan zakat ini ya, agar memang kita disucikan dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Betul. Untuk baik itu harta, diri kita juga. Betul. Benar dah Ustadz, ada yang ngomong katanya kalau misalnya kita membayar zakat, ini sedekah dijauhkan dari bala. Insya Allah. Ya, karena apa? Karena Allah janjikan bahwasanya harta kita akan dijaga, kehidupan kita akan dijaga, jiwa kita akan dijaga apabila kita membersihkan jiwa kita dengan cara membayar zakat. Membayar zakat itu. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, kalau kita ngomong mengenai zakat mal ini, kapan waktu terbaiknya untuk kita bayar zakat mal? Ya, baik. Kita tradisi umat Islam ini biasanya kadang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Yeah. Biasanya langsung hitung-hitungan. Supaya apa? Supaya sekalian bayar zakat fitrah. Dihitung setahun. Dihitung setahun. Ya, karena salah satu syarat untuk mengeluarkan zakat sendiri adalah haul. Cukup waktunya, yaitu satu tahun. Cukup waktu yang 1 tahun inilah kadang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk. Baik Pak Ustadz. Kita tahan dulu jawabannya Pak Ustadz. Baik, nanti kita sambung ya. Mirsa Val TV, jangan kemana-mana, Cawisan bakal balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Cawisan. Untuk hari ini kita masih bahas mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, Ustadz, tadi kita masih lanjut ke pertanyaan. Ada pertanyaan mengenai kapan waktu terbaik kita untuk membayar zakat mal. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik Perli. Ya, kita sambung lagi. Tadi masyarakat kita ini, Indonesia ini, mencari hari yang terbaik. Karena di bulan suci Ramadan ini ya bulan yang sangat penuh berkah dan dilipat gandakan Allah apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Makanya kita umat Islam ini kadang waktunya itu kadang membayar zakat mal maupun zakat fitrah yang memang di bulan suci Ramadan. Ya, kebanyakan gitu. Karena apa? Orang mencari momen bahwasanya akan dilipat gandakan apabila kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu. Tapi sebenarnya kapanpun bisa kita untuk membayarkan zakat mal gitu ya. Dan untuk harta. Tetapi kalau seandainya untuk zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat perikanan atau zakat tambang itu ketika panen. Ketika panen. Ketika kita punya umpamanya kita punya kebun karet atau kebun sawit atau kita punya padi gitu ya, sawah atau punya ikan ya. Ketika panen maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, dizakatkan ya, berapapun besarannya itu ya kita hitung, maka wajib mengeluarkan zakat gitu. Itu ya. Kalau zakat fitrah sendiri ya memang sebelum sholat id, orang yang lahir sebelum sholat id ya, artinya manusia yang
hidup sebelum sholat Id, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Iya. Itu. Baik Mirsa Pal TV, kami masih mengundang Mirsa untuk langsung melakukan dialog interaktif untuk nanya-nanya mengenai zakat, infak, dan sedekah ini. Langsung telepon di 0711380022. Ini Ustadz Amir, kalau ngomong masalah sedekah juga nih, Pak. Iya. Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita sedekah, ada wong nih yang sedekah ini terang-terangan. Ada juga kadang-kadang sampai di posting di sosial media. Ada juga yang katanya sedekah ini yang diam-diam, wong lain tidak tahu, pokoknya ada yang ngasih sedekah. Nah ini yang baiknya yang cak mana Pak Ustadz? Iya. Innamal a'malu binniyat. Jadi seluruh amal perbuatan kita itu harus dengan niat. Tergantung niat kita itu bagaimana. Ya. Kalau istilah kita dalam Indonesia itu, bahasa Indonesia itu, tangan kanan memberi, tangan kiri tanpa mengetahui. Al-yadul ulya khairun wa ahabbu minallah minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik. Masalah kita ingin pamer, bisa jadi itu bentuk ada rasa ujub, ingin diketahui oleh orang banyak. Nah, ketika rasa ujub ini tadi sudah menjadi ada tersirat di dalam hati kita, maka akan berkurang pahala yang sudah kita berikan. Ini tadi. Jangan sampai ada kaburon atau rasa takabur bahwasanya kita sudah menginfakkan atau sudah kita bersedekah dalam jumlah yang banyak, kemudian dipostinglah ke sana ke sini agar diketahui orang banyak. Ini katanya ada alasannya Pak Ustadz untuk menginspirasi wong lain berbuat baik juga katanya. Nah, ini tadi innamal a'malu binniyat. Ya, jadi niatnya itu maunya kemana gitu. Kalau seandainya dia bisa menjadi suri tauladan yang baik dan bisa dicontoh oleh orang yang lain, ya, kenapa tidak? Tidak masalah, ya. Tetapi memang sebagian kita ada yang namanya prosedur di lapangan, ya. Kalau perusahaan itu dalam mengeluarkan uangnya biasanya harus ada dokumentasi. Buktinya. Foto sana, foto sini, dan harus diupload di website perusahaan. Benar. Ya, ini bentuk daripada rasa tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Ya, jangan sampai niat kita itu ingin pamer sehingga kita ingin diakui bahwasanya kita itu orang yang berada, yang memang mempunyai rasa solidaritas tinggi, yang ini yang dapat mengurangi akan hakikat pahala daripada pemberian ini. Kadang ada juga misalnya sebelum posting itu Pak Ustadz ngajak yang nerima tadi foto sama-sama. Kalau memang itu secara pribadi bukan perusahaan, cak mana itu Ustaz? Iya, ya ini tadi baliknya innamal a'malu binniyat. Kalau dia ada rasa takabur, kemudian ada rasa ujub di dalam postingannya itu akan mengurangi rasa pahala yang akan dia keluarkan. Tapi ketika dia ingin menginspirasi orang banyak, ya silakan. Ya, dalam artian batasannya hanya dapat supaya orang terinspirasi dengan perbuatan baik dia. Bisa jadi dia karena public figure, bisa jadi dia untuk menginspirasi orang-orang untuk ikut nyumbang mungkin. Ikut nyumbang, betul, kayak gitu. Jadi juga ini Pak Ustadz nganjur ke kita untuk banyak-banyak bersedekah. Sebenarnya ini Pak Ustadz boleh diceritakan lagi juga, jelas ke sama kita buat lebih dalam lagi ilmu kita ini tentang sebenarnya hikmah sedekah ini apa Pak Ustadz? Iya, hikmah zakat, infak, dan sedekah gitu ya. Baik itu zakat, infak, dan sodako mempunyai hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Ini terlihat ketika kita dapat berbagi sesama kita, sesama orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita mempunyai harta, kemudian kita keluarkan harta kita itu untuk orang yang membutuhkan, terdetik di dalam hati kita itu rasa lapang dada. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita mengeluarkan uang, memberi uang itu uang yang kita butuhkan, uang yang kita sayangi, tetapi kita berikan sama orang lain dan kita berbagi, maka hati kita itu akan merasa lapang dada, ikhlas dalam memberikan apa yang menjadi milik kita. Nah, disinilah dapat menggugah hati kita, dapat menjadikan kita rendah diri
dapat merasakan akan kekurangan-kekurangan orang yang kita berikan, bahwasanya ada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Salah satunya itu. Kemudian seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya Allah jamin akan jaga harta kita. Karena apa? Karena harta yang sudah kita zakatkan, harta yang sudah kita berinfakkan, dan harta yang kita sudah sedekahkan, Allah berikan barokah dalam kekayaan kita. Berkahnya apa? Berkahnya baik itu dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga dalam bentuk orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang selalu mendukung kita, gitu. Jadi banyak nih yang sebenarnya hikmah sedekah ini, Pak Ustadz, ya? Betul. Nah, ini Pak Ustadz, kadang-kadang kita juga ada pertanyaan, kalau misalnya ada keluarga kita yang kurang mampu, nah kalau kita ngasihnya bentuknya sedekah, itu kalau kita ngasih misalnya bantuan berupa dana, itu bentuknya sedekah atau sekedar bantu keluarga? Cuman ini. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ya, kita bantu orang-orang yang terdekat kita dahulu. Ya, kenapa orang yang terdekat kita dahulu? Karena kita tahu kondisi dan situasi dia. Ya, tetangga kita, saudara kita, adik kita, orang tua kita, ini adalah orang-orang yang terdekat kita. Kita tahu kondisi dia, kita tahu tentang keuangan dia, kita tahu dia itu makan atau tidak hari ini. Maka apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita jaga dulu anfusuna, diri kita, wa ahluna, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, minan nar. Karena apa? Karena kalau seandainya keluarga kita ada yang kurang mampu, ya, ekonominya kurang mampu, maka ditakutkan dia akan berbuat kejahatan. Karena untuk mencukupi, umpamanya ada keluarga kita yang kurang mampu, anaknya banyak, untuk mencukupi anaknya pekerjaannya tidak mencukupi. Seandainya kita tidak berikan bantuan, maka dia akan berpikiran untuk berbuat yang tidak dalam menafkahi keluarganya. Jika kita tahu yang seperti ini, maka wajib kita bantu. Orang yang terdekat terlebih dahulu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita nak bantu misalnya 2,5% dari pendapatan itu untuk uak kita yang mungkin kurang mampu. Betul. Tidak apa-apa berarti. Betul. Ya? Itu udah termasuk sedekah dari 2,5% yang diwajibkan. Zakat. Oh, itu zakat. Zakat 2,5% dari. 2,5%. Iya, zakat. Itu udah termasuk berarti zakat. Kalau misalnya itu zakat atau sedekah, misalnya kalau kita memberikan 2,5% untuk keluarga. Nah, jadi kita bedakan dulu. Kalau zakat tadi dari harta yang kita miliki kita keluarkan 2,5%. Kepada siapa? Boleh kepada orang yang ada di sekitar kita. Boleh. Itu. Kalau sedekah tadi, dia konsepnya kapanpun bisa kita mengeluarkan sedekah, ya, baik mingguan, harian, atau bulanan. Kalau zakat tadi waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun. Jadi harta kita kalkulasikan selama 1 tahun itu jumlahnya berapa, baru kita keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Gitu. Untuk totalnya ya? Iya, nisab. Jadi untuk sedekah ini bisa dengan keluarga terdekat. Iya. Sebenarnya untuk saat ini juga kita misalnya nih, kita ada yang mahasiswa ataupun mungkin saat ini masih generasi milenial lah namanya. Iya. Sedekah-sedekah yang paling mudah ngamalkannya itu sedekah apa nih, Pak Ustadz? Iya. Iya, jadi kita generasi milenial ini memang mempunyai ide dan kreativitas yang tinggi gitu ya, Per ya. Jadi balik lagi bahwasanya sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Sedekah itu bisa apa yang kita berikan kepada mereka itu bisa dalam bentuk sedekah. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang yang lain. Kita mempunyai ilmu, ya, kita ajarkan sama orang lain, itu bentuk daripada sedekah. Sedekah. Ya, kita mempunyai suatu kemahiran di bidang teknologi umpamanya, ya kita ingin bersedekah, ya kita kumpulkan 5-6 orang, kita ajak, ya kita ajarin tentang teknologi, itu udah bentuk sedekah, ya, walaupun bukan dalam bentuk uang gitu kan. Artinya ya sedekah itu mempunyai cakupan yang lebih luas tanpa harus dengan uang, itu aja. Benar. Jadi dengan misalnya berbuat baik ini termasuk atau
Ustadz tadi juga, ini misalnya kalau ada duri apa yang di jalan itu yang membahayakan, itu Kita termasuk sedekah pindahkan, ya? termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Jadi Iya. hal-hal ringan pun banyak sekali ternyata termasuk sedekah ya, Gitu. yang banyak amalnya. Betul. Gitu. Ini ngapa kira-kira Ustadz ya, untuk banyak wong yang masih belum tergugah Betul. untuk misalnya bayar zakat, sedekah, infak, ini kira-kira cak mana tanggapan Pak Ustadz? Ya, baik. Ya. Ya, rukun Islam ini yang ketiga ini ya bentuknya memang diwajibkan kepada orang yang sudah mempunyai harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat. Ya, karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, baik dari amal perbuatan kita, pekerjaan kita, harta kita, anak kita, kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di dalam surat Yasin sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, hari di mana mulut-mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan dan tangan-tangan kita akan berbicara. Mulut dikunci karena apa? Mulut dikunci itu karena sering berbohong. Maka tangan kita yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kita punya harta, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya emas, harta yang berlimpah, tetapi tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, tidak kita zakatkan, ya, maka janji Allah bahwasanya mereka yang tidak mengeluarkan zakat, tidak bersedekah, maka ashabul shimal, mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang sebelah kiri, yang akan dipertanggungjawabkan atas pekerjaan mereka, harta mereka, kekayaan mereka. Gitu. Baik Pak Ustadz, ini untuk pertanyaan-pertanyaan kita lanjut ke lagi KG, tentunya setelah yang jeda mau lewat berikut ini. Mirsa Pal TV masih balik lagi bersama kami di Cawisan, dan sore ini kita masih membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah. Baik Pak Ustadz, kita bahas lagi nih Pak Ustadz. Ini kalau tadi bahas mengenai zakat, ada 8 golongan. Betul. Yang wajib nerimo zakat ini sendiri. Boleh dijelaskan lagi Pak Ustadz 8 golongan ini apa baik? Ya, di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi di dalam surah Taubah ayat 60 ini tadi, mereka yang berhak menerima zakat ini ada 8. Yang pertama itu fakir. Yang kedua itu orang-orang yang miskin. Kalau fakir ini tadi mereka yang tidak dapat mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Bahkan dia sudah bekerja, tidak mencukupi juga untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan miskin. Miskin itu mereka bekerja. Mereka bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada al-amilina 'alaiha, yaitu orang-orang amil zakat. Karena apa? Amil zakat ini diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Ya, mengumpulkan zakat ya bisa jadi dia bukan hanya zakat fitrah yang biasa kadang di bulan suci Ramadan, ya, akan tetapi zakat mal pun dia kumpulkan dan dia distribusikan kepada 8 golongan ini tadi. Iya. Dan amil zakat ini berhak untuk menerima apa namanya? Zakat. Panitianya biasanya. Panitia zakat kalau kita biasa di masjid itu. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Tahan bentar Ustadz, Ya. ada telepon masuk. Iya. Oh,
Baik, lanjut lagi Ustaz, mohon maaf. Baik. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk agama Islam. Ya, mu'allaf itu orang-orang yang baru masuk agama Islam, itu mereka keimanannya masih kurang. Masih kurang. Iya, artinya butuh penyegaran, butuh support dan butuh perhatian. Sehingga mereka benar-benar diperhatikan bahwasanya Islam itu welcome kepada mereka dengan bantuan, ya salah satunya pemberian zakat ini tadi. Nah, dukungan dari gitu ya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, ar-riqab. Riqab ini hamba sahaya. Hamba sahaya ini kalau di zaman kita ini sudah tidak ada lagi, ya ini di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat, ya. Hamba saya sudah tidak ada lagi di zaman kita. Kemudian ada orang wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Ya, berhutang dalam kebaikan. Berhutang, terkadang dia berhutang untuk keluarga, berhutang untuk anak-anak mau sekolah, berhutang untuk keluarga yang sedang sakit, di rumah sakit membutuhkan biaya, sehingga dia berhak untuk menerima zakat. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah dalam artian dia menegakkan kalimat Allah. Bisa jadi orang yang sedang dalam menempuh pendidikan, bisa jadi orang-orang yang sedang meneliti tentang Islam. Ya, ini orang yang berjuang di jalan Allah. Wa banis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan dalam kebaikan. Dulu ya di zamannya Rasulullah itu kalau pergi dari satu daerah ke daerah yang lain itu menggunakan unta. Ya, jadi dari Makkah ke Madinah, ya, dari Madinah ke Syam, ya, mereka itu menggunakan unta. Selama dia dalam kebaikan, ya, diberikan zakatnya. Begitu juga dengan sekarang ini, ya. Baik, langsung baik Pak Ustadz, kita minta Pak Ustadz nyimpul ke untuk tausiah kita hari ini mengenai zakat, infak dan sedekah. Baik Pak Ali, ya. Baik pemirsa Cawisan Palembang TV yang berbahagia, zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan hartanya. Karena di dalam zakat itu ada hak-hak mereka yang 8 golongan ini tadi. Hak mereka untuk dapat hidup lebih baik lagi. Sedangkan infak adalah sebagai rasa kedermawanan kita untuk membantu fasilitas-fasilitas umum yang dapat kita bantu. Karena dengan infak inilah dapat menjadikan harta kita lebih berkah. Harta kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sedekah. Sedekah ini sifatnya umum. Sedekah bisa kita lakukan dalam hal apa saja. Kita perbuatan apa saja, baik itu menolong sesama saudara, senyum sama saudara, bertutur sapa yang baik sama saudara, itu adalah sedekah, bukan hanya dalam bentuk uang atau materi. Untuk menutup cawisan kita pada sore hari ini, marilah kita menadahkan tangan supaya kita dirahmati oleh Allah, dan apa yang kita laksanakan dalam aktivitas keseharian kita mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allahu Rabbi ya Rahman ya mujibas sa'ilin, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah Rabbi ya Rahman ya Rahim, jadikanlah apa yang telah Engkau berikan kepada kami ini bermanfaat bagi kami. Dapat Engkau jaga, dapat Engkau jadikan yang amanah bagi kami ini
dapat kami jadikan, kami jalankan dengan keberkahan, dengan tuntunan, dengan Rabbmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah Rabbi ya Rahman ya Mujibas Sa'irin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Dengan doa dari Pak Ustadz tadi, maka menutup perjumpaan cawisan kita untuk sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Amir Salim SEI ME yang sudah memberikan kita ajaran agama. Semoga memperdalam lagi tentang zakat, infak dan sedekahnya, dan tentunya kepada semoga bermanfaat untuk masyarakat dari yang menyaksikan PAL TV sore hari ini. Dan kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami dari PAL TV beserta kru kerabat kerja yang bertugas, saya Ferliansa Soekardi, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di cawisan minggu depan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan.